Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Semangat Berkebun. Nah, di channel ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu cara membuat media tanam untuk sejenis tanaman hias seperti aglonema, sifon, atau untuk keladi, ya, keladi hias, ya. Supaya apa? Sifon, aglonema, keladi ini bisa tumbuh dengan subur, dengan bagus, ya. Medianya apa sih? Sederhana. Tidak perlu kita fermentasi media tanam ini berlama-lama. Cukup 1 minggu sudah bisa dipakai. Bahannya pun mudah untuk didapat. Saya yakin di tempat teman-teman semua bahan-bahan itu ada, ya. Seperti salah satunya seperti tanah gembur, sekam. Hanya itu bahannya. Sangat simpel. Nah, sekarang mari kita. Nah, ini dia bahan-bahannya, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya, teman-teman, ya. Nah, mungkin teman-teman pasti akan bertanya, Bang atau Mas, kenapa pakai sekam mentah? Sekam mentah ini kan tidak bisa digunakan secara langsung, atau tidak bagus, harus difermentasi selama 1 bulan. Nah, itu kalau kita fermentasi dalam jumlah besar, ya teman-teman, ya. Tapi kalau kita fermentasi dalam jumlah yang sedikit, 1 minggu saja sekam ini sudah bisa dipakai. Nah, bisa kita lihat ini sekam baru, ya, baru saya ambil dari penggilingan padi, masih ada beras-berasnya, ya. Nah, bagaimana caranya kita fermentasi? Dengan bantuan alam, tanpa adanya bahan kimia, ya. Bagaimana caranya, ya, teman-teman saksikan terus videonya, ya. Nah, bahan-bahan yang pertama itu jelas sekam baru, ya, sekam mentah, tanah gunung atau tanah gembur, ya. Pastikan tidak ada batu, ya. Kalau ini bukan batu, ya teman-teman, ini hanya tanah. Nah, tanah kering, ya, yang menggumpal. Ini tanah gembur, ya. Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal campurkan saja antara sekam dengan tanah gembur ini. Nah, untuk perbandingannya sendiri, sekamnya 1, tanahnya 1. Ini kalau kita buat dalam jumlah yang sedikit. Tetapi kalau kita buat dalam jumlah yang banyak, nah, perbandingannya beda lagi. Sekamnya 2, tanahnya 1, ya. Dan, tapi di sini kita membuat dalam jangka waktu yang sangat singkat dan memang jumlahnya sedikit, jadi kita hanya memerlukan 1:1, ya. Nah, setelah teman-teman campur, ya, teman-teman isi di dalam sebuah wadah atau ember, karung juga bisa, atau teman-teman di rumahnya bisa gali tanah, ya. Teman-teman gali, teman-teman dicampurkan dulu, masukkan ke dalam lubang, habis itu lubang itu ditutup lagi. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi cara sederhananya bisa teman-teman masukkan ke dalam ember. Nah, seperti ini, ya, hasil jadinya. Ini sudah difermentasi selama 1 minggu. Nah, teman-teman bisa lihat, betul-betul menjadi tanah yang sangat gembur. Sekam yang semula kita lihat kuning sudah tidak ada lagi di sini. Sekamnya sudah berubah menjadi hitam, bahkan hampir hancur, ya. Sekam-sekam di sini sudah hampir hancur. Caranya bagaimana sih, Mas? Bang, bisa seperti ini? Gampang. Setelah teman-teman mencampurkan semuanya ini menjadi 1, masukkan ke dalam ember. Setelah itu
teman-teman siram sampai basah ya. Tapi pastikan di bagian bawah embernya teman-teman sudah beri lubang ya, beri lubang 10 lubang lah ya untuk ember sebesar ini ya. Dilubangin bawahnya ya, jangan sampai tidak dikasih lubang. Teman-teman sambil aduk di sini juga, sambil teman-teman siram terus dengan air, siram sampai basah. Nah, setelah itu teman-teman taruh di tempat yang tidak terkena matahari sedikit pun ya. Kalau saya taruhnya di bawah sini ya, saya kasih lihat. Nah, ini koleksi bunga saya taruhnya di bawah sini. Nah, ini di bawah sini matahari sudah dihalang oleh meja, nah, dihalang lagi oleh paranet. Nah, jadi di sini tidak terkena matahari sama sekali. Di sini tidak terkena matahari sama sekali, jadi tidak mengganggu proses fermentasi yang sedang berlangsung. Nah, setelah teman-teman taruh di tempat yang teduh, ingat ya teman-teman, selama 2 hari sekali teman-teman aduk ya. Ini tetap diaduk, atau teman-teman bisa bolak balik dia ya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas ya. Teman-teman lakukan selama 2 hari terus sampai berusia 1 minggu ya. Setelah berusia 1 minggu teman-teman bisa mendapatkan tanah yang seperti ini. Gembur ya. Ini tidak memakai bahan kimia sedikit pun, hanya proses alam ya, secara alami. Secara alami saja dalam waktu 1 minggu kita bisa mendapatkan tanah yang begitu subur. Nah, misalnya di daerah teman-teman kalau mau diganti, mau ditambah dengan sekam bakar, lebih bagus. Perbandingannya sama ya. Kalau dalam jumlah kecil 1 tanah ya, 1 tanah, 1 sekam mentah dan 1 sekam bakar dicampur. Setelah dicampur, masukkan ke dalam ember. Di dalam ember dicampur lagi sambil disirami air ya, sambil disirami air. Dan itu dilakukan 2 hari sekali dan selama 1 minggu, dan teman-teman akan mendapatkan tanah yang sangat gembur. Nah, kalau ada yang bertanya, Bang, mana contoh tanaman yang menggunakan tanah ini? Nah, ini saya kasih lihat contohnya ya. Ini dia. Rimbun sekali kan? Bisa teman-teman lihat. Dalam 1 pot ada banyak sekali cabang. Di pohon induknya ada cabang 1 yang besar. Sedangkan di bawahnya ada 1, 2, 3, 4 anakan. Jadi dalam 1 pot ini sangat lebat ya. Nah, kalau yang seperti ini pupuk tambahan yang saya berikan ketika tanah yang di dalam pot ini sudah berumur 5 bulan. Ingat ya teman-teman, tanah yang tadi jika sudah dimasukkan ke dalam pot dan sudah berumur 5 bulan, wajib teman-teman kasih pupuk tambahan atau nutrisi tambahan seperti NPK ya. Nah, kalau untuk pupuk kimianya sendiri teman-teman bisa pakai NPK atau MKP. NPK 15-15 bisa, yang 16-16 juga bisa ya teman-teman. Nah, yang ini daunnya sudah kering ya, belum saya potong.
ini lagi satu teman-teman. Rimbun kan kalau dilihat dari jauh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat tanah subur, tidak perlu takut atau tidak perlu bingung. Bahannya mudah. Waktu untuk fermentasinya pun tergolong singkat, hanya 1 minggu. Bahannya cuma sekam mentah sama tanah gembur. Setelah itu didiemin selama 1 minggu di tempat yang teduh. Setiap 2 hari sekali teman-teman bisa membasahi media itu. Selama 1 minggu teman-teman akan mendapatkan tanah yang sangat bagus kualitasnya. Dan inilah hasil tanamannya ya, ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, selain ini saya juga ada nih koleksi saya yang lain seperti ini, seperti Miana ya. Semuanya saya memakai tanah seperti itu. Selain Miana, di sini juga ada cemara kipas ya. Bisa teman-teman lihat. Tinggi besar, subur. Semua daunnya hijau. Berkebun itu mudah ya teman-teman. Apapun bahannya yang ada di sekitar kita bisa kita pakai. Sekam mentah, sekam bakar, kokopit, pasir, tanah ya, itu semua bisa kita pakai untuk media tanam. Jadi teman-teman di rumah, jika ada pertanyaan mungkin, Bang, ada nggak media tanam yang bagus untuk tanaman-tanaman yang berakar keras? Contohnya seperti tanaman puring, bunga sepatu, dan tanaman-tanaman hias lainnya yang berakar keras. Atau teman-teman mau request apa, saya akan jelaskan. Insya Allah semuanya dari hasil karya saya sendiri yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ada saran, kritik, bisa teman-teman komen di bawah ya. Tapi jangan lupa, jika teman-teman menyukai channel ini, video ini, teman-teman bisa klik like dan subscribe ya teman-teman, untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang dan semakin banyak ilmu yang akan saya jelaskan di channel ini. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.